Nah, bagi teman-teman yang memang sudah punya, ini esok hari bisa diperhatikan nih untuk resisten berikutnya. Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Baik, kita mulai. Untuk analisis yang pertama itu dari IHSG terlebih dahulu ya. Untuk hari ini di sesi 2 ini bergerak menguat nih IHSG setelah pada sesi 1 ini bergerak terkoreksi, kemudian diangkat naik nih di akhir sesi 2-nya. Nah, ini dia ada penyebabnya sebenarnya, yaitu dari berita dilansir dari Bloomberg. Sebenarnya pasar Indonesia ini menjadi pilihan utama di Asia Tenggara untuk analisis seperti Goldman Sachs dan JP Morgan. Nah, secara struktural mereka ini optimis terhadap sektor perbankan dan komoditas yang ada di Indonesia. Nah, ini dia yang memang menyebabkan asing juga masih masuk ya, mencatatkan net buy terhadap saham-saham yang ada di pasar modal. Nah, kita lihat nih untuk closingan hari ini IHSG ini menguat sebesar 0,53% ya. Tutupan closingannya ada di 7.116 dan ini membentuk all time high atau high terbarunya. Nah, kita tahu nih untuk dari beberapa hari lalu saya sudah sudah membahas IHSG ini berada pada recent wedge ya, atau channel recent wedge-nya, dan ini dia berhasil menguat nih, yaitu keluar dari trendline ini dan membentuk namanya fase baru, yaitu fase di mana IHSG ini mencapai all time high-nya, disertai dengan transaksi asing yang memang masih berlanjut ya terhadap saham-saham big caps, terutama ini kita lihat nih optimisme dari IHSG ini sampai mana. Nah, optimisme dari IHSG ini bisa mencapai 7.200 ya, kita memprediksikannya, yaitu untuk di 7.200 sebagai area resisten selanjutnya nih untuk IHSG. Namun kita tetap jangan terlalu jangan terlalu optimis terlebih dahulu sebenarnya. Karena apa? Karena memang IHSG ini masih dalam fase yang memang menguat namun terbatas. Nah, ini juga esok hari takutnya esok hari ada koreksi. Nah, jadi teman-teman kalau memang punya saham-saham big caps ya, terutama dari sektor banking ataupun lainnya, ini boleh teman-teman boleh hold terlebih dahulu, ataupun boleh teman-teman untuk take profit terlebih dahulu, sebagian boleh-boleh saja. Tapi kita semoga optimis saja ya, memang IHSG ini untuk saat ini mencapai level all time high. Nah, didukung oleh beberapa saham dari asing yang memang kita lihat di sini, yaitu adanya asing mencatatkan net buy terhadap saham-saham seperti Harum ya, ADMR, MTEK, UNTR, BBRI, Unilever juga ya, ini ada ditransaksikan oleh asing hari ini. Nah, ini juga kita akan bahas nih nanti bagaimana ya untuk analisa teknikalnya. Nah, kita akan membahas yaitu dari saham yang pertama, yaitu ada saham ADMR. Ya, ADMR hari ini naik sebesar 5,3%, tutupan closingannya ada di 2.370. Nah, ADMR ini sebenarnya sudah dibahas dari beberapa pekan lalu, yang memang dia masih dalam kondisi sideways yang ada di area sini, dan ini saya juga masuk ya ke dalam saham ADMR ini masih hold. Nah, ini juga kita lihat nih, untuk ADMR sebenarnya masih berpotensi melanjutkan penguatannya. Karena apa? Karena memang dia masih di dalam uptrend channelnya, yaitu trend bullishnya. Nah, ini kalaupun nanti teman-teman sudah punya, ini lebih baik kita hold terlebih dahulu dan kita siap-siap untuk taking profit boleh-boleh saja, ataupun untuk hold boleh saja selama dia tidak turun di garis supportnya. Nah, garis supportnya kita sekarang ambil dari support bawahnya, yaitu ada di 2.200. Ini sebagai area support untuk ADMR sendiri. Kalaupun teman-teman yang memang belum punya, misalkan esok hari ingin masuk, ini boleh saja masuk ya, dengan target untuk resisten berikutnya itu ada di 2.400
sampai di 2.500 ini sebagai area target potensial untuk ADMR sendiri. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin masuk, disarankan masuk dengan nominal yang tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena memang ini sudah mencapai sudah mencapai harga yang cukup tinggi ya, karena memang orang-orang juga investor ini sudah punya dari bawah. Kita tinggal hold saja dan bersiap nanti untuk taking profit, karena memang ini ADMR sendiri sudah naik yang sangat tinggi. Jadi harap perhatikan ya teman-teman. Untuk hari ini volume ini di atas rata-rata, ini cukup bagus juga secara stokastik dan RSI. Di sini dia ada menuju ke arah atas dan ini didukung dengan transaksi di atas rata-rata. Semoga esok hari bisa melanjutkan kenaikannya kembali dengan targetnya di 2.400 sampai di 2.500. Nah, untuk transaksi asing bagaimana hari ini? Kita lihat untuk ADMR hari ini mencatatkan net buy sebesar 46,2. Ya, ini sangat bukan sangat tinggi sih, tapi tinggi ya, memang normal, karena kemarin juga ada buangan sebenarnya net sell dari asing ya, tapi hari ini di net buy kembali. Nah, untuk broker summary hari ini ada BK, AZ, YP ya, ini 3 teratas ini masih mendominasi. Nah, untuk AZ di sini adanya akumulasi. Nah, dilihat dari bayarnya di sini, kemudian sellernya untuk AZ ini tidak ada, jadi masih adanya akumulasi dari AZ sendiri. Nah, ini untuk ADMR. Berikutnya kita akan membahas dari saham Harum. Ya, Harum hari ini naik ya, ini sebesar 10,9%. Tutupan closingannya ada di 11.700. Ini sangat cakep teman-teman, karena memang dia habis break ke atas, yaitu dari MA60-nya. Nah, ini sangat bagus karena memang dia sudah berhasil menembus ke beberapa resisten dan Bollinger Band tengahnya. Nah, dilihat di sini ada garis Bollinger Band tengahnya. Ini esok hari boleh di watchlist dan boleh diperhatikan. Kalau memang teman-teman belum punya hari ini ataupun sudah punya, ini boleh hold terlebih dahulu. Kalau belum punya gimana? Esok hari kita perhatikan ya untuk titik entry-nya ada di mana. Kalau memang besok hari masih melanjutkan kenaikan ya, disertai dengan volume transaksi yang tinggi juga. Dengan kata lain, kalau dia break di atas 11.750, ini teman-teman boleh spekulatif buy ya, dengan area target resisten berikutnya ada di 12.475, ada di area sini, ini sebagai area target pendeknya, dan untuk target jauhnya ada di 13.586 ya, ini sebagai area target jauh untuk Harum sendiri. Tapi teman-teman kalau memang ingin buy ya esok hari, ini disarankan boleh buy ya, dengan nominal ini jangan terlalu tinggi juga. Nah, ini teman-teman secara short term sebenarnya Harum ini di dalam area konsolidasi yang ada di area sini. Nah, ini bisa diperhatikan nih. Kalau esok hari ada breakout ya dari area konsolidasi ini cakep, bisa melanjutkan penguatan ya. Penguatannya di resisten berikutnya tentunya. Nah, untuk volume hari ini cukup tinggi ya. Ini karena adanya akumulasi juga. Jadi teman-teman boleh nih untuk watchlist esok hari. Nah, secara stokastik dan RSI di sini sudah golden cross. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin melirik saham Harum, ini boleh nih esok hari. Kalau esok hari menguat, ini bisa break dari area sini ya, bisa melanjutkan penguatannya kembali. Tapi kalau tidak kuat ya mohon maaf, ini bisa adanya koreksi normal kembali atau memang masih dalam test resist di 11.925 ya di area sini. Namun kita ekspektasikan kalau esok hari ada kenaikan. Nah, untuk transaksi asing hari ini kita lihat ya, Harum mencatatkan net buy sebesar 70 miliar. Di sini ada akumulasi dari BK. Kemudian ada CS juga, teman-teman bisa perhatikan. Kemudian ada DR ya, di sini masih adanya akumulasi. Dilihat dari transaksi hari ini. Nah, ini untuk Harumnya sendiri. Silakan catat untuk area supportnya ada di 11.300. Ini sebagai area supportnya, teman-teman bisa dicatat. Untuk potensialnya di 12.475 sampai di 13.580 jika memang dia keluar dari area 12.475. Nah, ini untuk Harum sendiri. Nah, berikutnya ada saham yaitu Antam. Ya, Antam ini juga sudah dibahas dari beberapa video kemarin ya, bahkan di hari kemarin ini sudah dibahas di
channel ini, yaitu selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan karena memang hari ini naik sebesar 5,2%, tutupan closingannya ada di 2640. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah punya, ini esok hari bisa diperhatikan nih untuk resisten berikutnya. Nah, resistennya masih sama, yaitu ada di 2740. Nah, ini kalau esok hari adanya penguatan ya, disertai dengan volume transaksi cukup tinggi juga, ini teman-teman boleh untuk hold dan bersiap untuk taking profitnya terlebih dahulu ya, tidak masalah, karena memang ini untuk Antam sendiri kita lakukan untuk short term saja ya, untuk jangka pendek, karena memang ini masih dalam fase konsolidasi sebenarnya yang ada di area sini. Nah, kita untuk target price-nya jangka pendek saja atau untuk trading jangka pendek saja. Nah, kalau untuk medium term-nya gimana? Misalkan untuk teman-teman yang pengen hold lama, ya boleh saja, tapi tetap ada namanya batasan resiko. Nah, untuk Antam sendiri supportnya ada di mana? Supportnya ada di Bollinger Band tengah, yaitu di 2520, ini sebagai area support. Teman-teman bisa catat di sini 2520 sebagai area support, untuk resistnya di 2740 sampai di 2910, ini sebagai area target berikutnya. Secara volume hari ini di bawah rata-rata, stokastik dan RSI di sini sudah golden cross. Jadi adanya potensi untuk kenaikan atau peluang kenaikan ini lebih tinggi juga ya. Ini untuk Antam sendiri. Nah, untuk asing bagaimana hari ini? Untuk Antam hari ini di net buy sebesar 22,5 ya. Ini tidak terlalu tinggi, namun tetap masih diakumulasi asing dari tanggal 25 Maret. Jadi teman-teman boleh di watchlist nih untuk esok hari. Hari ini ada untuk broker samarinya ada BB, MG, YB, dan ini adanya akumulasi nih dari BB di sini. Kemudian ada MG juga ada akumulasi, dan ada YB akumulasi juga. Jadi teman-teman untuk esok hari untuk Antamnya ini boleh diperhatikan. Kalau esok breakout dari 2690 ini masih cakep untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, ini untuk Antam sendiri, silakan dicatat. Berikutnya kita akan membahas dari saham lainnya. Kita beralih ke saham MTEK ya. MTEK hari ini mencatatkan kenaikan sebesar 3,3%. Tutupan closingannya ada di 2540. Nah, ini MTEK hari ini breakout ya, cakep. Ini di atas 2500 sebagai area resistennya. Ini MTEK juga sudah dibahas ya dari beberapa video sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang memang hari ini masih hold, ini cenderung hold boleh saja. Tapi teman-teman waspadai adanya taking profit ya untuk esok hari. Nah, support dari MTEK sendiri ada di mana? Support dari MTEK sendiri ada di 2500 sebagai area support pendeknya. Dan untuk support jauhnya itu ada di 2450. Ini sebagai area support jauhnya. Nah, untuk MTEK apakah masih potensi untuk melanjutkan kenaikan? Tentu saja ini masih bisa ya. Untuk peluangnya itu kalau memang teman-teman mau hold, ini boleh untuk jangka pendeknya ada di 2600 ya. Ini sebagai area potensial berikutnya 2600, dan untuk berikutnya di 2780 ini sebagai area untuk resisten berikutnya. Nah, kita lihat nih di sini. Kalau esok hari masih adanya kenaikan ya, kalau memang lanjut naik dia bisa ke 2600 ya untuk target berikutnya. Kalau memang kuat ini ya tentu saja di area 2500-an untuk sebagai supportnya. Namun kalau esok hari adanya koreksian ini sudah normal atau wajar saja, karena memang sudah 4 hari mengalami kenaikan ya setelah breakout dari 2340-nya. Jadi tetap manage ekspektasi teman-teman ya. Disclaimer on sekali lagi, kalau memang esok hari tidak sesuai dengan trading plan. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya ini esok hari boleh untuk taking profit terlebih dahulu ya boleh saja. Nah, volume transaksi di bawah rata-rata. Nah, ingat di sini adanya stokastik dan RSI-nya di sini sudah jenuh beli. Jadi waspada untuk profit taking ya teman-teman dari para investor. Nah, MTEK hari ini bagaimana dari asing sendiri? Hari ini mencatatkan net buy sebesar 45,3 ya. Ini sangat
tinggi juga ya. MTEK ini kan masih diakumulasi nih teman-teman ya, dari tanggal 17 bulan 2. Nah, ini masih diakumulasi terus oleh asing. Jadi untuk MTEK ini sebenarnya masih dilirik ya. Nah, untuk broker summary-nya hari ini ada AK, YU, CS, JP. Ini adanya akumulasi sebenarnya dari YU juga ya. Karena YU sebenarnya di sini tidak terlalu tinggi untuk sellernya juga. Kemudian ada CS juga, di sini adanya akumulasi ya. Di sini karena CS tidak ada untuk melakukan sellernya. Jadi untuk MTEK kesimpulannya strateginya ada dua, yaitu tunggu dekat area koreksian di 2500 ya, dengan target potensial di 2600 sebagai area resist berikutnya, support di 2500 ya. Jadi teman-teman boleh diperhatikan nih untuk MTEK-nya. Nah, untuk saham berikutnya kita akan membahas dari saham ERA. Ya, ERA ini kita lihat hari ini adanya kenaikan sebesar 4,3%. Tutupan closingannya ada di 605. Ini sebagai area tutupan closingannya. Ini era ini sudah dibahas ya dari video sebelumnya. Jadi selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan untuk eranya sendiri. Berikutnya bagaimana nih untuk era sendiri? Nah, kalau esok hari mengalami penguatan, ini kita bisa ekspektasikan untuk menuju area resisten pendeknya, yaitu ada di mana? Area resisten pendeknya untuk ERA sendiri ada di 620. Nah, ERA kan ini sudah keluar dari breakout ya, atau garis sini teman-teman bisa dilihat, ini adalah garis untuk dia melanjutkan penguatannya setelah beberapa bulan ini berada masa dalam konsolidasi atau sideways. Nah, ini sideways panjangnya nih. Jadi ERA ini masih bisa menguat ya, tentu saja. Karena apa? Karena ERA juga di sini sudah keluar dari garis MA 200 ya. Ini sebagai garis MA 200. Jadi teman-teman boleh perhatikan nih. Kalau belum punya gimana? Kalau belum punya esok hari boleh wait and see. Kalau memang masih menguat, teman-teman boleh untuk melakukan pembelian. Nah, rata-rata ini volume di atas rata-rata ini sangat bagus juga karena memang disertai dengan breakout-nya, disertai dengan volume di atas rata-rata. Stokastik dan RSI-nya juga di sini golden cross. Jadi bagi teman-teman yang memang belum punya, ini rekomendasinya esok hari untuk buy ya, dengan strateginya yang penting dia bertahan di area garis 200 atau garis neckline-nya yang ada di area sini. Jadi untuk ERA bisa diperhatikan esok hari. Nah, bagaimana untuk transaksi asing hari ini? Untuk ERA sendiri memang hari ini net sell ya sebesar 88, ini tidak terlalu tinggi sebenarnya. Namun teman-teman perhatikan nih, untuk broker summary hari ini ada AK, YPLG ya. Di sini memang untuk tradingan sebenarnya, namun adanya akumulasi dari LG juga di sini ya. Jadi untuk ERA sendiri trading jangka pendek ya, karena memang momentum saat Ramadan atau mendekati Lebaran. Jadi boleh diperhatikan untuk sektor retailnya. Ini untuk ERA. Berikutnya ini akan kita bahas yaitu dari ACES. Ya, ini masih di sektor retail. Kita lihat nih untuk ACES ini juga sudah dibahas dari video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman sekali lagi selamat ya, untuk ACES-nya ini mengalami kenaikan juga. Nah, hari ini naik sebesar 3,3%, tutupan closingannya ada di 1110. Nah, bagaimana nih pergerakan untuk ACES sendiri? Selama ACES ini masih di bawah 1125, ini masih dalam area masa konsolidasi atau sideways. Nah, ini area sideways-nya tuh di sini. Kalau esok hari ya, kalau esok hari kita perhatikan kalau memang ada penguatan kembali untuk ACES, menguji area 1125 atau menguji area resisten di sini, tes resist di 1125. Ini kita untuk wait and see. Esok strateginya bisa buy on breakout ya di area 1125 dengan target resisten berikutnya itu ada di 1190. Ini sebagai area target resisten berikutnya. Tentu saja besok harus melewati garis MA 60-nya yaitu di 1140 yang ada di area sini. Jadi untuk ACES kesimpulan esok hari kita wait and see terlebih dahulu. Kalau memang dia breakout dari area 1125, teman-teman boleh ambil.
Dan harapannya kalau memang dia bertahan di area 1125, kemudian 1190 dan bisa melanjutkan penguatan di 1255 ini sebagai area resisten berikutnya untuk ACES sendiri. Jadi boleh strateginya kita buy on breakout atau buy if breakout yang ada di area sini. Volume transaksi ini memang di bawah rata-rata, namun mengecil sebenarnya dari volume transaksi hari kemarin. Dan untuk stokastik dan RSI-nya di sini sudah jenuh beli. Jadi waspada adanya taking profit karena memang sudah naik tinggi ya dari sini bisa naik ke sini. Ini sudah berapa persen gitu ya. Jadi teman-teman waspada adanya taking profit ya. Kita wait and see terlebih dahulu untuk ACES kalau belum punya. Nah, kalau udah punya boleh esok sell on strength juga boleh-boleh saja. Bagaimana transaksi asing hari ini? Ya, ACES hari ini di net sell sebesar 2,2 juta, tidak terlalu tinggi tentunya. Untuk broker summary-nya hari ini ada CS, YU, ZP, YP juga. Ini adanya akumulasi dari CS ya, bisa dilihat di sini CS tidak ada melakukan seller. Kemudian ada akumulasi juga dari YU. Jadi untuk kesimpulan dari ACES kita wait and see dengan tradingnya esok buy on breakout atau buy if breakout ya di area sini. Ini untuk ACES. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lain yaitu ada RALS. Ya, RALS hari ini kita lihat naik sebesar 2,2% ya. Di sini sebenarnya high-nya itu di 780 yaitu mendekati area resisten yang ada di 780 dan ini dia gagal untuk breaknya atau melanjutkan penguatannya. Jadi untuk RALS ini boleh diperhatikan esok hari ini, semoga dia masih tetap bertahan di area support ya. Supportnya sendiri dari last itu ada di 735-nya yang ada di area sini. Dengan area targetnya, kalau memang esok hari break di area 780-nya, ini bisa menguji area resisten di 805 sampai di 815. Ini untuk RAL sendiri. Kita tahu untuk sektor retail ini masih adanya penguatannya karena memang adanya sentimen dari Ramadan dan Lebaran. Nah, untuk volume hari ini di atas rata-rata sedikit ya. Dan secara stokastik dan RSI ini ada cenderung adanya pembalikan arah. Namun kita tunggu konfirmasi terlebih dahulu kalau memang dia break ya di area 780-nya. Jangan terburu-buru nih kalau teman-teman belum punya barangnya. Kalau sudah punya gimana? Kalau sudah punya boleh hold terlebih dahulu ya untuk RALS-nya. Kalau memang punya modal dari bawah. Nah, ini untuk RALS. Bagaimana untuk transaksi asing hari ini? Kita lihat adanya net sell ya, 981 ini tidak terlalu tinggi. Nah, untuk broker summary-nya hari ini ada YP, PDCC, XC ya. Di sini adanya distribusi dari YP, tentunya ini hanya untuk tradingan saja. Nah, PD hari ini juga adanya pembelian ya, namun tidak terlalu tinggi juga. Nah, ini untuk saham RAL. Silakan untuk RAL dicatat support dan area resistennya.